Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa dan masih bersama kami keempat narasumber yang akan menjawab semua pertanyaan mengenai stroke dan juga gejala stroke sendiri. Kita ke Dokter Yani nih dok. Dokter, yang menjadi pertanyaan masyarakat, sebenarnya stroke ini tuh penyakit apa dok? Bisa dijelaskan? Iya, sebetulnya stroke itu adalah penyakit degeneratif ya. Dia penyakit yang datangnya mendadak menyerang sistem saraf baik itu di otak, medula spinalis maupun retina. Ya, gejalanya bervariasi bisa berat ataupun ringan yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Nah, berdasarkan penyebabnya ini kemudian stroke akan dibagi menjadi dua tipe, yaitu stroke perdarahan dan stroke sumbatan. Demikian. Baik. Kemudian penyebab yang mendominasi biasanya karena apa nih, dokter? Untuk penyakit stroke sendiri sebetulnya kan penyakit degeneratif ya, tapi dia memiliki faktor risiko dalam arti faktor-faktor yang akan menyebabkan dia jadi timbul. Nah, faktor risiko itu terbagi menjadi dua. Ada faktor risiko yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi, dan ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Seperti apa itu, dok? Ya, kalau yang tidak bisa diubah itu antara lain adalah ras, ya, kemudian usia, jenis kelamin itu sudah tidak bisa dirubah, ya. Sedangkan faktor risiko yang bisa diubah itu ada faktor risiko mayor, misalnya penyakit hipertensi, jantung, kemudian kencing manis, ya. Untuk faktor risiko yang bisa diubah yang lain, antara lain gaya hidup, ya, seperti merokok, kemudian diet yang tidak seimbang, istirahat yang tidak cukup, kemudian stres juga bisa. Tadi ada gejala yang tidak bisa diubah adalah ras, termasuk di dalamnya ada jenis kelamin dan juga usia. Nah, mungkin bisa disebutkan dokter, dominasi kasus stroke sendiri dari jenis kelamin dan juga usia itu seperti apa? Iya, kalau berdasarkan ras dari penelitian itu untuk yang kulit gelap itu lebih cenderung terserang stroke lebih banyak. Kemudian untuk usia, karena ini penyakit degeneratif, otomatis dia semakin bertambah usia, dia akan semakin banyak. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang penyakit stroke juga bisa menyerang usia muda. Ya, bahkan yang balita juga ada. Kemudian usia remaja ada, ya, usia produktif juga sudah banyak. Nah, kemudian selain usia, jenis kelamin. Jenis kelamin memang kalau untuk perempuan itu memiliki faktor proteksi antara yang maksudnya lebih rendah gitu untuk resiko terkena stroke. Berarti lebih tinggi kaum pria ini ya dok ya? Iya. Oke, tadi disebutkan orang dengan kulit gelap lebih banyak kasusnya, itu karena apa dokter? Saya masih belum tahu ya, mungkin genetik juga berpengaruh. Untuk usia sendiri, kalau dulu di usia-usia yang sudah rentan mungkin 50-an ke atas seperti ya dok ya, Iya. untuk sekarang balita juga ada, remaja juga ada. Faktor apa dokter yang mempengaruhi adanya hal itu? Itu semuanya disebabkan oleh gangguan di pembuluh darah. Ya, gangguan di pembuluh darah bisa karena memang kelainan, ada aneurisma, ya, atau bisa juga dari faktor darahnya, ada gangguan koagulasi atau gangguan dari diskrasia darah, itu bisa. Kemudian juga dari penyakit jantung. Ya, jadi untuk penyakit jantung memang dia resiko untuk terkena. Misalnya penyakit jantung bawaan pada anak-anak itu juga akan bisa menyebabkan penyakit stroke. Kalau pada anak-anak tadi berarti didominasi oleh penyebabnya apa dokter? Ada kelainan kongenital, kelainan pembuluh darah, kemudian kelainan koagulasi, kelainan jantung bawaan, itu bisa. Baik. Untuk gangguan pembuluh darah nih, mungkin masyarakat mungkin belum paham kan dok, yang dimaksud gangguan pembuluh darah itu seperti apa? Gangguan pembuluh darah yang mendasari penyakit stroke itu dari pembuluh darahnya atau dari darahnya. Dari pembuluh darah, kalau kita bilang gampangnya ada pengerakan ya. Jadi kondisi itu akan menyebabkan penyempitan. Kemudian bisa juga gangguan dari dinding pembuluh darahnya yang karena faktor hipertensi yang kronis dia akan menyebabkan penipisan sehingga gampang pecah. Gitu. Kemudian selain itu juga mungkin dari gangguan darahnya, gangguan koagulasi bisa, atau mungkin gangguan dari darahnya sendiri. Baik dari gangguan pembuluh darah ataupun jantung itu tadi termasuk yang bisa dicegah oleh orang seperti itu ya dok ya? Iya. Kemudian apakah stroke ini
mempengaruhi penyakit lain ataukah stroke ini dipengaruhi penyakit lain, dokter? Iya, kalau dilihat tadi dari faktor resikonya memang stroke itu penyebabnya antara lain adalah dari kencing manis, hipertensi, jantung, dan itu semua penyakit bisa dikontrol. Artinya kalau mengetahui penyakit tersebut, kemudian berobat secara teratur, otomatis akan mengurangi resiko untuk terkena komplikasi ke stroke. Baik. Kalau dominasi penyakit sendiri, stroke, penyebabnya itu lebih banyak dari jantung atau kelainan pembuluh darah atau yang lainnya, dokter? Ya, yang terbesar untuk proper stroke adalah stroke sumbatan. Stroke sumbatan itu sekitar 80% lebih ya. Jadi dari pembuluh darah itu mengalami sumbatan sehingga menyebabkan stroke. Kemudian sekitar kurang dari 20% adalah stroke perdarahan. Nah, dari stroke yang sumbatan itu sekitar mungkin 20%-nya disebabkan oleh gangguan jantung. Gangguan irama jantung terutama. Baik. Ini dok, mungkin yang jadi pertanyaan pemirsa juga. Orang yang terkena stroke setelah sembuh, apakah nanti juga ada kemungkinan terkena stroke lagi nih dok? Iya betul. Kalau dari penelitian memang dikatakan kalau sudah terkena stroke, itu akan lebih mudah untuk terkena serangan stroke ulang. Oke, berarti masih ada kemungkinan. Nah, apa yang bisa dicegah nih dok dari pasien yang sempat terkena stroke agar tidak terkena stroke lagi? Iya, sekarang sudah banyak sekali kampanye untuk pencegahan stroke. Ya, kalau dari Kemenkes, mereka menyuarakan slogan cerdik. Ya, cerdik itu singkatannya cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan asap rokok, ya, kemudian rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ada kampanye seperti itu ya? Iya, dok, ya? betul. Tentunya untuk mengurangi resiko stroke yang mungkin saat ini cukup gencar sekali di Indonesia betul. seperti itu. Oke, kita bergeser nih dok ke Dokter Asyari. Terkait stroke tadi kan ada dua ya dok, ada stroke tersumbat dan juga stroke yang pendarahan. Kalau dari spesialis bedah sendiri dari Dokter Asyari, kategori stroke yang seperti apa yang harus atau membutuhkan penanganan di bedah itu tadi dok? Jadi kalau untuk stroke sebetulnya untuk kategori stroke perdarahan maupun stroke sumbatan atau iskemik itu dua-duanya bisa kita lakukan tindakan tapi dengan kriteria apakah memang ini masuk kriteria untuk kita lakukan tindakan operasi atau tidak. Sebagai contoh bahwa sebetulnya untuk bedah saraf dalam bidang bedah saraf itu kita berhubungan dengan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak. Jadi kalau ada perdarahan yang menyebabkan tekanan di dalam otak itu tinggi yang bisa kita evaluasi melalui pemeriksaan CT scan dan dari pemeriksaan fisik dari klinisnya, maka kita bisa mempertimbangkan bahwa ini perlu tindakan operasi. Namun setelah dilakukan CT scan, kita melihat jika ini kita ketemunya adalah stroke perdarahan, maka kita lakukan evaluasi volume perdarahannya. Volume perdarahannya itu berapa? Kalau misalnya yang kita biasa kriteria itu biasa untuk perdarahan di perdarahan di otak itu yang untuk otak besar ya, untuk bahasanya itu 50 cc. Kalau kurang dari 50 cc, jika ditemukan adanya pergeseran otak. Jadi misalnya perdarahan di otak sisi kanan, karena ada perdarahan dengan volume misal walaupun kurang dari 50 cc, tapi menyebabkan ada pergeseran otak yang menekan otak yang sebelah sisi kiri. Sehingga kita dapat dari evaluasi kita mengatakan bahwa ini ada tekanan di dalam otak yang tinggi. Kalau misalnya ternyata perdarahannya itu terjadi di otak kecil, volumenya itu kita bisa katakan bahwa 15 cc pun dan menyebabkan adanya menutupi saluran cairan otak sehingga menyebabkan tekanan intrakranial itu tadi meningkat, maka kita perlu melakukan tindakan operasi. Itu dari segi volume maupun dari segi peningkatan TIK dengan kita lihat adanya pergeseran otak. Kalau misalnya tipe stroke yang karena sumbatan atau iskemik itu biasanya terjadi karena sudah lama. Kalau tadi misalnya masih awal, misalnya masih kurang dari 4 jam itu mungkin bisa ditata laksana oleh Dr. Yeni tadi dengan tindakan trombolisis yang bisa dilakukan. Kalau dilakukan operasi biasanya pasien itu
sudah lama, biasa lebih dari 12 jam, yang mengakibatkan otaknya itu sendiri bengkak. Ketika otak itu bengkak dan tidak masuk untuk kriteria untuk dilakukan trombolisis, maka yang kita lakukan adalah kraniektomi dekompresi, tindakannya namanya. Itu dengan membuka tempurung kepala, dan tempurung kepalanya itu tidak kita kembalikan. Tujuannya agar otak yang itu bengkak tadi dalam kondisi bengkak, dia ada ruang untuk ibarat kata yang awalnya sesek, dia ada ruang untuk keluar dari sisi tulang yang kita buka. Seperti Berarti itu. memang harus dibiarkan terbuka seperti itu ya dok ya? Karena prinsipnya itu tulang itu kan keras. Dalam kondisi sesak, dia tidak bisa kemana-mana. Dia harus lari ke, misalnya otak kanan yang stroke sumbatannya sisi kanan. Ketika dia bengkak, dia cenderung sebetulnya kalau dalam kondisi terbuka dia akan berkembang atau dia akan ke arah sisi kanan. Tetapi karena itu ada tulang, maka dia bergeser ke sisi kiri, menekan otak sisi kiri sehingga penurunan kesadaran. Maka tindakan dengan kraniektomi dekompresi itu kita membuka tulangnya yang luas sehingga membuat otak yang bengkak itu dia mempunyai ruang untuk berkembang ke sisi yang kanan. Nanti dengan evaluasi, kalau ada perbaikan, pasien baik, nanti kita akan kembalikan tulangnya lagi. Masih ada kemungkinan untuk dikembalikan lagi ya dok ya? Saya kira cuma dibuka aja nggak dikembalikan lagi. Itu, karena tujuannya biar otak itu dia ada ruang. Ketika sudah ada perbaikan, nanti otak itu akan kempes. Ketika kempes baru kita kembalikan. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Gitu. Kira-kira menunggu otak ini mengecil lagi butuh waktu berapa lama ini dok? Itu tergantung responnya. Beberapa, tapi rata-rata biasanya bisa 3 minggu, 1 bulan. Kadang juga lebih, tergantung dari kerusakan dari otak. Dalam itu kondisi sendiri. Pasiennya belum sadar ya berarti dok? Ya, apa udah sadar? Tidak, kalau misalnya memang harapannya itu sadar. Selalu sadar. Kembali sadar walaupun memang tidak sadar dalam kondisi normal seperti kita. Tapi harapannya memang kita evaluasi bahwa kondisi otaknya itu sudah kempes, ada perbaikan dari segi kesadaran, maka kita merencanakan untuk operasi untuk pemasangan tulang itu kembali. Artinya memang selain tadi screening yang lebih mendalam untuk mengetahui jenis stroke yang perlu dibedah mana, kecepatan pelayanan juga mempengaruhi tingkat penyakit itu sendiri ya dok ya? Ya, untuk memang kalau seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memang kondisi stroke itu adalah kondisi yang true emergency, benar-benar dengan tingkat kegawatan yang tinggi, maka mempunyai resiko kematiannya juga tinggi, sehingga penanganan yang cepat, tepat, dan dalam diagnostik, kemudian kita mengambil tindakan, decision kita untuk tindakan kita harus apa. Kalau misalnya tadi stroke sumbatan harus kita apakan, kemudian stroke perdarahan harus kita apakan, itu akan menentukan prognosis atau kondisi pasien pasca operasi, outcome-nya seperti apa, itu sangat penting. Oke, baik. Ini dokter. Kemudian yang menjadi pertanyaan masyarakat, kadang ada keluarganya yang mungkin menderita stroke, kemudian takut nanti kalau misal dioperasi, nanti kalau setelah operasi seperti ini. Nah itu sebenarnya ada resiko setelah bedah dari stroke itu enggak dok? Tapi tahan sebentar dokter, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Lingkar TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jatan, Lingkar TV.